Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bu Fira. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat, senantiasa bersemangat untuk selalu belajar. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan kembali belajar tentang teks prosedur. Khususnya adalah menyimpulkan isi teks prosedur. Nah, sebelum itu, kira-kira apa saja sih yang perlu kalian ketahui? Apa saja sih yang perlu dibutuhkan untuk menyimpulkan isi teks prosedur? Nanti secara detail akan Ibu sampaikan tentang bagaimana dan apa sih tentang menyimpulkan isi dari teks prosedur. Sebelum kita lanjut kepada materi, jangan lupa silakan kalian subscribe channel ini agar kalian bisa mempelajari lebih banyak materi tentang pembelajaran bahasa Indonesia. Mari kita mulai untuk materi yang Nah, yang pertama tentang menyimpulkan isi prosedur. Apa sih hal yang pertama yang perlu kalian tahu? Nah, kalian perlu tahu dulu apa itu simpulan isi dari teks prosedur. Simpulan itu adalah uraian yang didapat setelah kita mencermati sebuah teks. Jadi, ketika kalian mencermati sebuah teks prosedur, kalian akan mendapatkan uraian-uraian, akan mendapatkan informasi dari teks prosedur yang kalian baca. Nah, informasi itu dirangkum menjadi sebuah simpulan yang akan dinamakan sebagai simpulan isi dari teks prosedur. Berarti, simpulan isi dari teks prosedur adalah uraian yang kita dapat setelah kita mencermati teks prosedur yang dibaca. Kemudian, bagaimana caranya? Bagaimana langkahnya? Mari kita perhatikan untuk selanjutnya. Nah, cara membuat simpulan isi. Gimana sih caranya? Oke, perhatikan yang pertama. Sebelum kalian membuat simpulan isi dari teks prosedur, pastikan kalian membaca secara cermat teks prosedur yang ada. Jangan sampai apa saja informasi yang ada di situ terlewat karena kurang cermatan kalian dalam membaca. Kemudian, untuk langkah yang kedua, kalian itu perlu mencermati jenis teks prosedur dan tujuan teks prosedur yang dibaca. Gunanya untuk apa sih, Bu? Kok kita juga perlu tahu jenis dari teks prosedur dan tujuannya? Nah, apa yang kalian dapatkan pada poin kedua ini menjadi salah satu bahan untuk poin ketiga, yaitu penyusunan simpulan isi dari teks prosedur. Nah, coba sekarang kita berlatih bersama-sama ya tentang membuat simpulan isi dari teks prosedur. Oke, silakan kalian perhatikan teks yang akan Ibu sampaikan, yang akan tampil di layar kalian. Perhatikan jenis dan tujuan dari teks yang ada. Oke. Nah, judul teksnya adalah membuat obat tradisional insomnia. Coba kita pelajari bersama yuk. Kira-kira teks ini termasuk jenis teks prosedur apa ya? Kemudian tujuannya untuk apa sih? Apa? Oke, ya, betul. Nah, tujuan dan jenis dari teks prosedur yang sudah kalian dapatkan dan kalian sebutkan secara betul itu tadi menjadi bahan untuk kita membuat simpulan isi dari teks cara membuat obat tradisional insomnia. Nah, di sini sudah ada draft yang Ibu sampaikan, yang Ibu tuliskan. Nah, tugas kita adalah secara bersama-sama untuk mengisi draft ini, mengisi template ini dengan tadi teks cara membuat obat tradisional insomnia yang sudah kalian baca pada materi sebelumnya. Coba sekarang.
Ibu akan bacakan untuk draftnya, silakan kalian sebutkan untuk apa yang perlu diisi di dalamnya. Teks prosedur berjudul? Ya, betul. Cara membuat obat tradisional insomnia. Nah, kemudian teks tersebut termasuk jenis teks prosedur. Apa sih tadi jenisnya? Ya, benar. Membuat sesuatu. Adapun tujuan teks tersebut adalah tujuannya apa tadi? Ya, menginformasikan cara atau langkah membuat obat tradisional insomnia. Melalui teks tersebut, saya mengetahui, jadi yang kalian ketahui apa? Apa? Ya, betul. Langkah membuat obat tradisional insomnia, yaitu langkahnya apa di sini? Kita sebutkan yang satu demi satu. Yang pertama, ambil 5 potong akar kelapa hijau, masing-masing 4 cm. Betul. Yang kedua, tumbuk kasar bersama 10 butir biji teratai. Yang ketiga, tambahkan 600 cc air ke dalam hasil tumbukan. Ya, betul sekali. Nah, untuk langkah keempat dan seterusnya, silahkan nanti kalian sesuaikan dengan teks prosedur yang kalian baca untuk selanjutnya membuat simpulannya seperti itu. Setelah kalian mencermati contoh untuk membuat simpulan yang Bu Fira sampaikan tadi, kira-kira bisa nggak sih kalau kalian praktik sendiri membuat simpulan secara mandiri? Bu Fira yakin kalian bisa untuk membuat simpulan dari teks prosedur secara mandiri. Kalau misalnya dalam kalian membuat simpulan tersebut mengalami kendala, ada hal yang bingung, coba kalian cermati kembali materi yang Ibu sampaikan ini. Silakan kalian mulai lagi dari detik 0, kemudian dicermati kembali materinya dan coba praktik secara mandiri. Nah, yang berikutnya untuk tugas mandiri kalian yang perlu kalian kerjakan pada hari ini adalah membuat simpulan teks prosedur. Simpulan dari teks yang mana? Nah, silakan kalian sesuaikan dengan nomor presensi kalian. Apabila kalian memiliki nomor presensi genap, maka kalian ditugaskan untuk membuat simpulan teks cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Kemudian, kalau nomor presensi ganjil, silakan kalian buat simpulan teks membuat batik tulis. Jadi 2 teks yang berbeda, silakan kalian sesuaikan dengan nomor presensi kalian masing-masing. Selanjutnya, untuk tugas ini, silakan kalian kerjakan secara mandiri di buku tugas kalian masing-masing. Kemudian, setelah selesai, jangan lupa untuk kirim tugas melalui GCR ke Bu Fira, gitu ya. Nah, tadi tuh untuk kedua teks ini kan panjang ya, lumayan panjang daripada contohnya yang hanya sedikit. Terus gimana Bu, kok tugasnya banyak banget? Nah, boleh untuk langkah-langkah yang ada di dalam kedua teks tersebut diringkas. Jadi, masih ada beberapa langkah yang panjang. Boleh kalian ringkas, tidak harus semuanya sesuai dengan apa yang tertulis di buku, kalian salin di buku kalian. Kalian sesuaikan. Kira-kira langkah mana yang perlu diringkas, langkah mana yang perlu diubah dengan kalimat kalian sendiri. Bisa jadi, langkah yang awalnya ada 10 atau 11 langkah itu hanya menjadi 5 atau 6 langkah saja. Asal inti dari teks prosedurnya tetap sama. Jadi langkah-langkahnya dari awal sampai akhir tetap ada, tapi kalimatnya yang diubah secara lebih ringkas. Sekian dulu untuk materi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Selamat belajar, anak-anak hebat.
Semoga dengan pembelajaran ini kalian bisa memahami tentang cara menyimpulkan isi dari sebuah teks prosedur. Jangan lupa untuk kalian kerjakan tugas mandirinya dan silakan kalian kumpulkan melalui Google Classroom. Sampai ketemu kembali di dalam pembelajaran bahasa Indonesia selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!